Chapter 34 Boruto 2 Blue Vortex telah rilis dengan judul Aku Sudah Terbiasa Dengan Itu. Kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan desain karakter Kode dengan ton ungu yang mendominasi. Ini gaya berpakaiannya Kode ala-ala vampir Dracula gitu ya minasan. Tertulis pada halaman berwarna, balas dendam dengan tenang. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Boruto yang memegangi Togedama dan memperhatikannya dengan seksama. Tertulis pada panel awal, mengalahkan Mamushi dan mendapatkan Togedama. Tapi sepertinya dia tidak bisa terlalu santai. Kawaki pun bertanya, Togedama itu apa maksudmu dengan membusuk? Apa yang terjadi saat itu membusuk? Boruto melirik Kawaki dan menjawab, persis seperti kedengarannya, jika dibiarkan begitu saja, Togedama akan membusuk dalam hitungan menit. Dan mereka yang berubah menjadi pohon atau manusia yang menjadi prototipe pohon Shinju, mereka akan mati. Kawaki lantas menatap Boruto dengan serius minasan. Sementara itu, Himawari terkejut melihat Inojin yang telah sadar dan membuka matanya. Himawari dengan riang gembira langsung memeluk Inojin dan bersyukur karena Inojin sudah sadar. Tapi pipi Inojin memerah karena dipeluk sama orang yang disukainya minasan. Sayangnya ada Shikadai yang mengganggu momen itu karena dia juga mengkhawatirkan Inojin. Sehingga Inojin menjawab, aku bisa melihat dengan jelas berkat Himawari yang langsung menyembuhkanku. Di sisi lain, Konohamaru sudah membopong tubuh Sarada yang tidak sadarkan diri. Tuh, saking baiknya Konohamaru, pundaknya Sarada ditutupin sesuai fungsi jaket yang kebesaran itu loh. Menurut Konohamaru, Sarada pasti akan sadar nantinya. Untuk sekarang, ayo bawa dia ke rumah sakit. Chocho pun berlari mendekati Konohamaru karena dia mau ikut juga ke rumah sakit minasan. Sedangkan Eida menatap mereka di mana Daemon dengan penuh perhatian menanyakan, "Kak, apa kamu terluka?" Eida berbalik menjawab, "Ya, aku baik-baik saja karena kamu melindungiku." Membuat Daemon tersenyum puas dan berkata, "Baguslah." Namun Eida menatap Boruto dan Kawaki. Dia terus melihat ekspresi Kawaki dengan khawatir. Sesuka itu ya Eida dengan Kawaki. Tiba-tiba kata Kashin Koji mendekat dan naik ke atas pundak Boruto, mengatakan, pada akhirnya Kode tidak pernah menunjukkan dirinya. Kupikir dia akan menyelinap keluar di tengah kekacauan pertempuran. Tapi bagian tubuh pohon Shinju itu, tanda cakar itu, bajingan Kode itu mungkin mendengarkan semua ini. Kemungkinan besar dia juga sudah tahu kalau bak mati. Dan dia masih menunggu waktunya mencari kesempatan untuk membunuhmu Boruto. Kashin Koji memperjelas, jika kamu membawa Togedama itu pergi ke wilayah bak, tidak diragukan lagi, Kode hampir pasti akan muncul. Kemungkinan bala bantuan datang ke sana juga kecil. Tempat itu bisa dibilang paling menguntungkan baginya. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Itu adalah hasil yang umum terjadi di banyak kemungkinan masa depan. Pertarungan melawan bak sekali lagi mengubah bentuk takdir. Tetapi meski begitu, melihat motif Kode justru akan aneh jika dia tidak muncul. Boruto lantas bertanya, dan hasilnya bagaimana kelanjutannya setelah itu? Kashin Koji menjelaskan secara garis besar ada 3 kemungkinan. Pertama, kamu membunuhnya. Itu hasil yang paling ideal. Saat ini, melacak lokasinya bukan perkara mudah. Menghabisinya di sini akan menjadi keuntungan besar. Kedua, Kode melarikan diri. Dia akan memutuskan untuk tidak mengalahkanmu karena peluangnya sangat kecil. Dan setelah itu, dia akan mengincar Sarada. Mendengar Kode yang mengincar Sarada, tentu saja Boruto kaget dong. Kashin Koji menambahkan bahwa rencana yang dipikirkannya adalah membawa Boruto ke pohon Shinju sebagai alat tawar-menawar. Mengatakan kalau Kashin Koji bisa menggunakan Boruto sebagai sandera untuk memancing seseorang keluar.
Dan yang ketiga, lebih dari 2 kemungkinan yang baru saja Kashin Koji katakan, ada kemungkinan semuanya berjalan dengan cara yang benar-benar berbeda. Boruto pun mengambil kesimpulan bahwa ini adalah bagian di mana masa depan mulai hancur. Kashin Koji mengingatkan Boruto bahwa ada kemungkinan Kode meninggalkan pohon Shinju dan bekerja sama dengan mereka. Itu mungkin saja terjadi, tapi kemungkinan itu nyaris 0. Jika ada kesempatan, bunuh dia. Semakin sedikit ketidakpastian, semakin baik. Tapi tiba-tiba, Boruto tersadar kalau Togedama yang dipegangnya itu mulai terkikis menjadi butiran debu. Sehingga Boruto tahu kalau dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ketika Boruto mengangkat hand sign-nya, dia menyempatkan diri untuk melihat Inojin yang tersenyum lebar sebagai MVP pertarungan melawan Mamushi, didampingi oleh Himawari dan Shikadai. Boruto pun memuji kerja yang bagus untuk Inojin dan berkata, "Kamu dibebaskan dari hukuman cukur botak untuk sekarang." Lucu juga ya janji antar calon ipar ini. Saat Boruto telah berpindah tempat menggunakan Hiraishin, Himawari pun berbalik dan memanggil nama Boruto, seolah Himawari juga mengkhawatirkannya Minasan. Bersamaan dengan itu, Kawaki dibuat terkejut dengan katak Amado yang memanggilnya dan menyuruh Kawaki untuk datang ke laboratoriumnya nanti. Apakah Amado akan menceritakan soal Kashin Koji yang dulunya adalah member Kara pada Kawaki? Apakah Amado mau bermain-main dengan masa depan yang mampu diintip oleh Kashin Koji? Dan tibalah Boruto di sarang Jubi, tempat bak berubah menjadi pohon Minasan. Boruto berpindah menggunakan Hiraishin yang dihubungkan dengan pin logam berbentuk simbol salib matahari atau Sun Cross. Simbol yang sering digunakan juga dalam serial JoJo dan mirip pula sama simbolnya Imusama di One Piece. Meski ada penambahan tanduk di bagian atasnya. Tapi kalau ngomongin matahari, ini adalah metafora peran karakter Boruto yang menjadi sumber cahaya, harapan, dan penunjuk arah bagi orang lain, semisal pada Mitsuki, serta simbol filosofis dari takdir keturunan Hagoromo Otsutsuki. Wadidaw nggak tuh? Ketika Boruto telah berdiri di tempat itu, dia langsung mengaktifkan mata Jogannya Minasan. Dia pun melihat ada claw mark di sebelah tubuh bak yang terkapar di pohon Shinju. Sementara itu, Kode mengejek Boruto yang datang, mengatakan bahwa Boruto bodoh. Dia datang sejauh ini hanya untuk menyelamatkan bak yang bahkan tidak punya hubungan apapun dengannya. Tapi Kode memang tahu Boruto akan datang. Memang seperti itulah diri Boruto itu. Kode berharap Boruto mendekat padanya, memakinya munafik, dan Kode akan mengakhirinya seketika dengan menebas tenggorokan Boruto. Waduh, seram juga. Mana Kode sudah mengeluarkan cakarnya itu Minasan. Sayangnya, Kode mungkin tidak tahu apa fungsi mata Jogan yang hanya dimiliki oleh Boruto ini. Dapat mendeteksi dan melihat jalur cakra lawan dan melihat titik kelemahannya atau tenketsu mirip seperti Byakugan. Mendeteksi energi negatif, energi gelap, emosi jahat, atau pengaruh dimensi lain yang tak kasat mata. Ada pula navigasi dimensi, melihat celah seperti portal yang menghubungkan dimensi satu dengan dimensi lainnya, serta mampu memprediksi pergerakan musuh dan melacak target dengan sangat akurat. Beralih ke rumah sakit di mana Sarada telah tersadar dan langsung terduduk dengan tergesa-gesa. Ketika Sarada menanyakan soal dirinya, Sumire langsung menjelaskan tentang bak, bahwa Sarada sudah aman sekarang. Semuanya sudah berakhir. Semua orang berhasil selamat. Sarada pun menatap Chocho meski penglihatannya kabur sekali, padahal jaraknya dekat loh. Chocho pun melambaikan tangan membantu Sarada untuk fokus melihat ke arahnya. Akhirnya Sakura muncul juga nih Minasan. Dia memberikan anak gadisnya itu kacamata, lalu Sarada segera memakainya. Sakura pun menguji Sarada, menanyakan, "Berapa jari yang kamu lihat?" Tapi Sarada perlu berusaha sampai menyipitkan mata untuk melihat dengan baik dan tidak mengetahui berapa jari yang dilihatnya itu. Sakura memberitahunya bahwa seperti dugaannya,
Ukuran lensa kacamata Sarada sepertinya sudah tidak cocok lagi. Penglihatan Sarada jelas semakin memburuk dibanding sebelumnya. Itu resiko yang tidak bisa dihindari dari Mangekyo Sharingan. Semakin sering Sarada menggunakannya, semakin rusak penglihatannya. Tergantung teknik dan cara penggunaannya juga. Jika terus digunakan seperti ini, pada akhirnya Sarada akan benar-benar buta. Sakura tahu kalau ini bukan tempat baginya untuk mengatakan apapun. Semua tergantung tekad Sarada. Toh, selama Sarada punya tekad yang kuat, Sarada akan baik-baik saja. Sarada yang kini melepas kacamatanya hanya bisa memanggil ibunya itu dengan lirih Minasan. Di sini Sakura benar-benar berusaha kuat, mengetahui kalau anaknya itu ingin menjadi kekuatan bagi Boruto. Sarada lantas menangis dan menutupi wajahnya. Sakura menambahkan bahwa sejujurnya Sarada ini benar-benar anak Sakura. Demi satu anak laki-laki, dia rela membuang segalanya. Sama seperti ayahnya yaitu Sasuke, Sarada selalu berdiri melawan sesuatu yang terasa mustahil untuk dilawan. Tidak peduli penghinaan seperti apa yang mereka lemparkan kepada Sarada. Saudara ayahnya alias Itachi juga seperti itu. Tapi kenapa ya nggak dipanggil paman saja nih Itachi atau Om Itachi? Di sini Sakura agak bertele-tele menyebut saudara ayahmu Minasan, tidak menyebutkan nama Itachi sama sekali loh. Lalu ekspresi Sakura seperti ikut sedih, berkata, "Kau tahu Sarada, aku percaya pada dirimu dan ayahmu. Apapun yang terjadi, aku sudah terbiasa sekarang. Orang-orang selalu berbicara macam-macam tentang keluargaku." Di sini ekspresi Sakura berubah menjadi senyum getir. Lalu Sarada berhenti menangis dan berusaha tersenyum. Tiba-tiba, seorang petugas rumah sakit memanggil Sakura Sensei untuk pasien di ruang 8. "Benar-benar ya, Sensei yang sibuk." Sakura menjawab, "Maaf, aku segera ke sana." Kemudian Sakura dan Sarada saling menatap, di mana Sarada dibuat kaget dengan suara Sakura yang memanggil nama Sarada dengan keras. Sarada bingung dengan ibunya yang mendadak berteriak. Namun Sakura menarik nafasnya kuat-kuat dan kembali berteriak dengan ekspresi menyeramkan, "Shanaro!" Sontak, Sarada, Chocho, dan Sumire terdiam melihat Sakura yang langsung berjalan pergi begitu saja. Waduh, kirain anak gadisnya ini mau dihantam pakai tinju supernya. Tapi sepertinya ini adalah cara Sakura menyemangati Sarada ya Minasan. Tipe ibu-ibu yang percaya soal urusan cinta pada anaknya sendiri. Susah loh jadi orang tua seperti Sakura. Mana suaminya lama banget AFK-nya. Ketika Sakura sudah keluar kamar, Chocho berkata, "Kau tahu, aku selalu penasaran soal itu. Sebenarnya apa artinya?" Sarada menjawab bahwa sebenarnya dia juga tidak terlalu mengerti. Tapi itu luar biasa. Ibunya benar-benar semangat sekali. Namun, dari sisi Sakura, saat berjalan untuk pergi memeriksa pasien berikutnya, sebenarnya Sakura memiliki sisi lembut dan kekhawatiran yang dia sembunyikan sebagai istri dan juga sebagai ibu. Ya, bagaimana anaknya akan mengalami kebutaan dan tidak ada tempat untuk mengadu. Jadi wajar kan Sakura meneteskan air mata dan berusaha kuat dengan menghapusnya agar kembali menjalankan perannya sebagai dokter secara profesional. Saya jadi penasaran kalau Sakura ketemu dengan Tsunade Minasan. Apakah Sakura akan mabuk-mabukan dengan Tsunade? Beberapa saat kemudian, Chocho bertanya pada Sarada, "Kenapa kau ada di sini? Dulu dia sangat dekat dengan Kawaki, tapi sekarang malah mati-matian membela pengkhianat seperti Boruto. Dulu aku benar-benar tidak mengerti loh, tapi kali ini setelah bertarung bersama dengannya, akhirnya aku mengerti sekarang. Boruto bertarung demi Konoha, dan itu sungguhan. Ditambah lagi, dia memang sangat tampan. Pada akhirnya, itu alasan utamanya kan?" Mendengar itu, Sarada dan Sumire langsung kompak memasang wajah kikuk Minasan. Sarada hanya bisa menjawab, Tidak, bukan itu." Sementara Sumire hanya tertawa.
Menurut Chocho, dia juga masih tidak mengerti kapan Kawaki tiba-tiba jadi setampan itu. Dan Kawaki juga sama sekali tidak mirip dengan Nana Daime. Rasanya sudah lama sekali ya sejak kita ngobrol normal seperti ini. Aku benar-benar senang sekarang. Dan ketua kelas, kamu baik-baik saja. Sarada pun menegur Chocho bahwa dia sudah bukan ketua kelas lagi. Panggil dia Sumire. Chocho terkejut sementara Sumire memasang hand sign piece di matanya untuk bergaya kayak idol, mengatakan, "Ini Sumire-chan." Chocho tampak bingung dan bertanya-tanya, Apa-apaan ini? Perubahan karakternya ekstrim sekali. Ini gila, sebenarnya apa yang terjadi?" Sumire pun tertawa kecil dan protes, memangnya tidak boleh." Chocho berkata, "Aku tahu, ini juga karena Mangekyo milik Sarada kan?" Tapi Sarada menjawab, "Logika macam apa itu?" Dan mereka bertiga pun tertawa bersama-sama minasan. Kembali di lokasi Boruto yang berjalan mendekati pohon bak, di mana dia masih mengaktifkan Jogannya sambil memegangi Togedama. Ketika Boruto akan menancapkan Togedama itu tepat di sisi bak, saat itulah Kode langsung mengeluarkan cakarnya dari claw mark untuk menyerang Boruto. Tapi Boruto sudah memperkirakan serangan itu minasan. Dia dengan cepat mengaktifkan Rasengan Uzuhiko. Meski di sini hanya cakranya yang keluar dan segel karma di telapak tangan Boruto yang terlihat, sehingga putaran cakra mulai mengalir di sekitar tubuhnya. Boruto lantas memperbaiki kuda-kudanya untuk menyerang Kode. Namun Kode sadar dengan apa yang coba Boruto lakukan dan langsung melompat keluar dari claw mark-nya. Kode yang kini mendarat di tanah menatap Boruto dengan kesal, mengatakan, "Dasar bajingan licik! Dia sudah mengantisipasi penyergapanku dan melancarkan serangan balasan. Aku tidak menyangka itu." Boruto hanya menjawab, "Senang melihatmu masih dalam kondisi bagus, Kode. Serangan diam-diam ya, pasif sekali dirimu." Kode pun tersinggung. Lalu Boruto melanjutkan, "Ada apa? Majulah. Sampai sekarang kamu baru meleset 1 kali kan? Percaya dirilah sedikit." Kode yang kesal berkata, "Bajingan sialan ini, seolah aku akan terpancing oleh ejekan murahan seperti itu." Boruto pun membalas, "Hei, jadi apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana tepatnya rencanamu membunuhku saat tubuhmu gemetar seperti itu?" Kode menjawab, "Apa yang akan kulakukan? Kamu akan segera tahu." Tiba-tiba, Kode mencakar area sekitarnya dan langsung menghilang begitu saja minasan. Boruto dengan tenang mengatakan, "Jadi dia kabur ya?" Membuat kata Kashinkoji menegur Boruto, "Kamu tadi terlalu banyak memprovokasinya." Wah, kalau Kode kabur seperti ini, berarti masa depan nomor 2 lah yang terjadi, yaitu Kode akan mengincar Sarada minasan. Mungkin saja kedepannya kita akan sering-sering melihat interaksi antara Boruto dan Sarada, karena Boruto mau melindungi Sarada dari Kode, sekaligus khawatir dengan efek kebutaan Mangekyo Sharingan-nya. Pertanyaannya, bagaimana Sarada akan terhindar dari kebutaan? Bukankah Sasuke membutuhkan pencangkokan mata dari Itachi? Apakah Sasuke akan dikorbankan untuk Sarada di sini? Duh, nggak suka aku tuh kalau Sasuke di nerf terus-terusan. Semoga saja ada teknologi canggih dari Amado ya, minasan. Tiba-tiba, Togedama yang dipegang oleh Boruto mulai hancur sendiri minasan, mengeluarkan asap dan hilang seketika menjadi abu. Lalu ternyata itu juga terjadi pada tubuh bak yang terdapat di pohon Shinju. Membuat Boruto dengan sedih berkata, "Maaf orang tua." Sementara kata Kashinkoji menegur Boruto bahwa Boruto terlalu lambat. Tapi jangan dipikirkan, dia memang cuma penjahat kok. Setidaknya ukirlah pemandangan ini di matamu. Pemandangan sebuah jiwa yang terbakar habis sepenuhnya. Tertulis pada panel akhir, jiwa bak terbakar habis mempermainkan niat baik Boruto. Lalu, apa rencana Kode selanjutnya?
Dan chapter 34 Borutotsu Blue Vortex pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, baru tahu kalau ternyata Togedama itu harus dikembalikan dengan cepat ke pemilik jiwanya yang terperangkap menjadi pohon ya. Kok jadi khawatir sama Babang Tampan Sasuke yang nyawanya di tangan autor. Boruto kelamaan adu gaya dulu sih sama Kawaki. Apalagi sekarang, bukan hanya Sarada dan Sumire saja yang menyadari betapa tampannya si Boruto ini, melainkan Chocho juga. Apakah Chocho bisa bersaing untuk memperebutkan Boruto ini? Nggak kebayang gimana canggihnya anak Boruto dan Chocho kelak. Kalau menurut minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.